Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hai, apa kabar? Ya, hari ini Bu Olive akan menyampaikan mata pelajaran seni rupa. Di semester kali ini kita akan belajar seni rupa tentang menggambar model. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, yang kita akan pelajari yaitu di KD 3.1 tentang memahami konsep dan prosedur menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa kelas 8 mampu memahami konsep prosedur menggambar model yang setelah dirangkumkan sebagai materi itu, kemudian dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran bisa dibaca langsung pada slide ini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan menggambar model? Apakah masih ingat? Karena dalam pembelajaran menggambar model ada kaitannya dengan materi yang ada di kelas 7. Ya. Pasti banyak sekali pertanyaan di benak kalian ya. Saya akan mencoba merangkum pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan menggambar model? Kemudian, seperti apakah menggambar model? Nah, kemudian bagaimanakah teknik menggambar model dan bagaimanakah tahap-tahap menggambar model? Biasanya kalian sering sekali kalau kita bertatap muka, kalian sering bilang pada Bu Olive kalau kalian kesulitan menggambar. Padahal apabila kalian melakukan tahap-tahap, kalian akan mampu menggambar dengan mudah. Baik itu menggambar model, ragam hias, batik, apapun ya. Harus dengan tahap-tahap yang benar. Baik anak-anak, sebelumnya kita ingin melihat pengertian menggambar model. Bisa dibaca di slide ini. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan kita gambar. Jadi sebelum kalian menggambar model, ada suatu objek, harus ada objek gambar yang harus kalian perhatikan. Nah, jadi objeknya tidak boleh lepas. Jangan mencari objek yang bergerak karena itu akan menyulitkan kalian. Jadi kalau kalian ingin menggambar model, carilah model yang tidak bergerak atau di tempat gitu ya. Nah, objek menggambar model terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di alam sekitar. Jadi kita boleh menggunakan objek gambar apapun. Yang penting syaratnya itu tadi, tidak boleh bergerak ya anak-anak. Nah, oke. Jadi pengertian menggambar model yaitu menggambar suatu objek yang dengan penuh ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan bentuk objek sesungguhnya. Nah, objek dapat berupa benda mati maupun benda hidup. Sekali lagi anak-anak, nanti kalau ada tugas menggambar model, Bu Olive ingatkan, kalian tidak boleh mengambil model yang bergerak. Kalau kalian mengambil model yang bergerak, nanti akan berbeda-beda bentuknya dan akan menyulitkan kalian sendiri. Baik. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Coba di gambar 1
terlihat seperti bapak tua. Nah, ini adalah beberapa lukisan ya, rangkaian beberapa lukisan. Kalian nanti harus mampu mengidentifikasi gambar model menggunakan teknik apakah gambar tersebut. Nah, kalian harus mampu mengidentifikasi. Coba diperhatikan saja slide ini. Kemudian gambar kedua, ada seorang bapak atau kakak atau mas atau opa ya, sepertinya lebih mudah ya daripada gambar pertama, tapi dua gambar itu menggunakan teknik yang berbeda. Dua gambar tersebut merupakan gambar model ya, contoh gambar model. Nah, di gambar ketiga perhatikan. Di situ sepertinya ada vas bunga dan ada sebuah bunga, tapi bunganya tidak ditaruh di atas vas, bunganya ada di bawah. Di situ ada bunga ada dua warna bunga, warna putih dan warna merah. Oke, kemudian ada apa lagi? Nah, gambar keempat adalah gambar hewan atau fauna. Di gambar itu ada satu hewan di bawah sebuah background belakangnya adalah apa? Pohon ya. Pohon apa? Pohon bambu sepertinya. Ya. Kemudian di gambar keempat adalah gambar seorang perempuan penari Bali. Nah, seperti itu anak-anak adat baju Bali. Sedikit saya ingatkan. Kemudian di gambar kelima adalah seorang ibu-ibu yang menatap jauh, menandakan sebuah harapan. Jadi anak-anak, di semua lukisan yang kalian perhatikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di keenam lukisan ini cara menggambarnya menggunakan teknik-teknik yang berbeda. Jadi ada yang teknik gores, ada yang menggunakan cat air, ada yang cat minyak, kemudian ada yang seperti foto, itu yang paling mirip aslinya ya, yang gambar seorang penari itu adalah lukisan tapi mirip seperti aslinya. Nah, biasanya master pelukis itu mampu melukiskan atau menggoreskan model gambarnya pada kanvas sangat mirip seperti itu. Semoga kalian nanti mampu seperti itu ya di antara kalian. Semoga. Nah, diperhatikan anak-anak, di situ juga paduan warna yang mereka ambil. Nah, bahwa warna itu mampu menyampaikan perasaan pelukis. Jadi unsur warna itu sangat penting bagi seorang pelukis ya anak-anak. Bukan hanya melukis bukan hanya terlihat pada sebuah objek lukisannya saja, tetapi warna itu mampu menyampaikan perasaan dan juga menyampaikan arti dalam lukisan tersebut. Jadi ada yang kalian biasanya bingung, Bu, ada sebuah lukisan yang coret-coretan saja, tapi sebenarnya itu terdapat makna yang mendalam. Itu kita bisa sebut dengan lukisan abstrak. Jangan ke situ dulu ya. Kita akan belajar tentang model dulu. Karena menggambar model itu lebih mudah, ya. Bu, apakah harus selalu manusia? Tidak. Oke, itu salah satu. Baik, kemudian konsep dan prosedur menggambar model. Sebelum kita mampu menggambarkannya, kita harus tahu konsep dan prosedur menggambar model dulu. Oke, diperhatikan. Di situ menggambar model dituntut dengan ketepatan bentuk dan karakter pada objek yang akan digambar. Jadi anak-anak, kalau kalian ingin menggambar model
yang sama persis, kalian harus benar-benar memperhatikan model tersebut. Ya, apakah kalian ingin menggambar model dengan background belakangnya atau tidak, itu nanti terserah kalian. Yang penting model yang kalian tuju adalah kalian harus mampu benar-benar memperhatikan karakteristiknya. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Di situ ada gambar, di gambar pertama itu ada gambar apa? Ada gambar buku, kemudian ada peralatan tulis, kemudian ada botol minum, kemudian ada apa? Tempat kotak ini ya. Kalau zaman dahulu tuh tempat kotak kapur biasanya bentuknya seperti itu. Biasanya ada di meja guru. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar buah-buahan. Nah, di dalam gambar buah-buahan ini lihat bagus sekali ya, seperti nyata. Bagus sekali. Dan mirip, kenapa Bu bisa semirip ini gitu ya? Karena dia memperhatikan bentuk dan karakter serta detail dari gambar objek tersebut. Jadi sampai bisa menorehkan ke kertas gambar itu dengan sangat rinci, dengan sangat bagus. Semua itu ada tekniknya, jangan khawatir anak-anak, nanti kita akan belajar tekniknya ya. Oke. Objek gambar diletakkan sesuai dengan pengamatan gambar kita. Nah, kalau kita akan menggambar suatu objek gambar, kita harus meletakkan atau paling tidak objek gambar kita harus berada di depan kita. Nah, jangan sampai nanti kita menggambar, ternyata objek gambarnya ada di samping atau di belakang kita, malah mempersulit kita ya anak-anak. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ada di depan kita. Kalau kita nanti ada di samping atau belakang, kita tidak bisa melihat ya, jadi tidak bisa menggambar secara secara rinci, begitu ya. Seperti ada di slide ini, kita bisa lihat itu ada seorang laki-laki yang sedang melukis objek gambarnya. Objek gambarnya seorang wanita berhijab. Apakah yang terlihat juga itu? Nah, yang terlihat juga itu. Baik. Selanjutnya, menggambar model terdiri dari berbagai unsur. Jangan lupakan unsur ya. Di kelas 7 Bu Olive sudah menyampaikan juga unsur-unsur menggambar. Nah, ini juga akan saya sampaikan lagi tentang unsur-unsur menggambar model. Sama. Di situ ada garis, bidang, bentuk, tekstur, dan gelap terang. Oke. Seperti apa, Bu? Nah, contohnya seperti gambar di samping nih ya, di slide ini ya. Ada garis, ada gelap terang, ada bentuk, ada bidang, kemudian tekstur. Jadi kalau menggambar itu biar bagaimana caranya biar seperti wujud asli objek tersebut, kita harus memperhatikan tekstur. Nah, itu terlihat kan kalau cahayanya ada di sebelah mana? Sebelah kanan ya. Karena itu ada terlihat titik putih. Titik putih itu adalah cahaya. Ya, titik putih itu adalah cahaya. Nah, berarti cahayanya dari kanan. Kalau cahaya dari kanan berarti bayangnya atau keadaan gelapnya ada di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Makanya bidang bagian bawah kainnya itu terlihat yang sebelah kanan itu lebih cerah warnanya, kemudian di sebelah kiri lebih gelap. Nah, itu menandakan bahwa yang sebelah kiri jauh dari cahaya atau tertutup oleh benda objek tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Oke. Sebelum kita belajar lanjut tentang menggambar model, apakah
kalian sudah mengerti atau tidak? Nah, kalau kita lagi bertatap muka, biasanya Bu Olive selalu melempar pertanyaan pada kalian. Tapi kita belum bisa bertatap muka, anak-anak. Jadi tolong dikerjakan dengan baik tugas-tugas yang sudah diberikan Bu Olive ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Karena nanti untuk membantu kalian agar mampu menggambar model dengan baik. Seperti itu ya. Tugasnya. Ya, tugas pertama, setiap pelajaran saya, setiap selesai untuk merangkumnya atau mereview kembali untuk mereview kembali materi tersebut, kalian wajib sekali di soal nomor 1 membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan dan berilah hiasan pada resume agar terlihat menarik. Resume ini nanti bakal dikumpulkan, bisa japri ke saya atau di grup seperti itu ya. Nanti kita akan bicarakan lagi di grup kelas. Yang kedua, sebutkanlah 5 nama pelukis terkenal yang ada di Indonesia. Nah, kalian pasti belum kenal dengan pelukis-pelukis Indonesia ya. Padahal pelukis-pelukis Indonesia itu pelukis yang mendunia seperti itu. Berarti pelukisnya hasil karyanya sangat bagus. Kalian harus kenal karena kalian harus mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Tentunya tidak ya. Nanti kita lanjut di grup WA saja. Terima kasih. Saya tutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa membantu orang tua. Nah, membantu orang tua adalah kewajiban kita. Baik anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.